我实力堪比金丹境，你可莫要大意。你们先退下。焚魔！啊！月神医的定魂针就真封天锁魂。你就是云飞啊！我坠入通天河。云飞哥哥，你这如今学有所成，才得以归。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Film. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Pada hari ini kita akan kembali melanjutkan Donghua Wanji Zezun atau Kaisar Segudang Alam episode 22 sampai 24. Pada bagian sebelumnya, setelah Chou Yunfei berhasil mengalahkan 6 tetua Buk, mereka pun langsung kembali melanjutkan perjalanannya. Hingga pada saat mereka berhasil keluar dari hutan Psychedelic, 4 dokter sekte abadi malah memutuskan untuk kembali dan tak melanjutkan perjalanannya. Sampai rombongan Chou Yunfei di lembah Luoxia, mereka pun mendapati sebuah masalah sebelum masuk ke danau spiritual 5 warna untuk mengambil teratai surgawi 5 warna. Yang mana lembah Luoxia ternyata dilindungi dan dijaga oleh sebuah formasi. Meskipun begitu, Feng Yuqian dan saat cerobohnya mencoba menerobosnya untuk pergi ke danau spiritual. Akibatnya, ia pun terkurung di dalam formasi bersama dengan binatang-binatang iblis. Untung saja Chou Yunfei sempat menyelamatkannya dari maut. Setelah mengalahkan beberapa binatang iblis, tiba-tiba saja binatang iblis yang sangat besar dan sangat kuat muncul dari dalam perairan. Scene berlanjut saat sedang berhadapan dengan iblis besar berupa kera purba itu, Chou Yunfei memerintahkan Li Shuyu dan Dua Wuchen agar segera mundur terlebih dahulu. 这是达到金丹境的大妖残魂，也快走吧，公子，我们快走。我实力堪比金丹境，你可莫要大意。你们先退下。 Chou Yunfei tampaknya sangat percaya diri untuk berhadapan 1 lawan 1 melawan kera purba yang kekuatannya setara dengan praktisi alam Jindan. Setelah Li Shuyu dan Dua Wuchen pergi, kera purba pun langsung mengeluarkan sebuah teknik yang membuat area di sekitarnya membeku menjadi es. Lantas, Dua Wuchen pun bergegas menggunakan penutup tubuh emas untuk melindungi dirinya dari Li Shuyu. 手段非普通金丹修士。 Pada saat yang bersamaan, Chou Yunfei pun mau tidak mau harus mengeluarkan tubuh dewanya untuk menghadapi kera purba, yang mengakibatkan pertarungan menjadi sangatlah dahsyat. Melihat tubuh dewa itu, Feng Yuqian pun menjadi sangat terkejut dan semakin yakin kalau Mi Yingfei sebenarnya adalah Chou Yunfei. Kemudian Chou Yunfei langsung memanfaatkan tubuh dewanya demi menghancurkan tembok-tembok es kera purba. Setelah tembok esnya hancur lebur, Chou Yunfei bergegas menyerang kera purba dan sebuah teknik pedang langit. Tak berdiam diri saja, kera purba pun langsung membuat sebuah pedang es untuk membalas serangannya. Begitu juga dengan Chou Yunfei, ia juga langsung menggunakan jurus penghabis dewa, yang membuat pedang es kera purba pecah dan berhasil membuat tubuh kera purba hancur lebur. Sayangnya ketika tubuh kera itu hancur, tiba-tiba saja tubuhnya kembali seperti semula tanpa luka satupun. Menurut Li Jifan, tubuh kera purba adalah sisa-sisa jiwa dari tubuh iblis besar, sehingga memang sudah sewajarnya tidak mudah untuk dihabisi. Karena serangan spiritual tak mampu melenyapkan kera purba, Chou Yunfei pun memutuskan untuk menyegel kera purba dengan jarum emas penembat jiwa. Melihat hal demikian, Li Jifan tampak sangatlah terkejut. 月神医的定魂针就真封天锁魂。 Ia tidak menyangka kalau jarum emas milik Chou Yunfei bisa digunakan untuk menyerang seekor iblis besar. Setelah jarum emas penambat jiwa menyegel pergerakan kera purba, Chou Yunfei kemudian bergegas mengeluarkan piringan ilahi Yin Yang untuk memurnikan jiwa kera purba. Akibatnya dalam sekejap jiwa kera purba berhasil dimurnikan dan terserap ke dalam piringan Yin Yang. Mereka semua yang melihat aksi Chou Yunfei terlihat sangatlah terkejut dan tergagum-kagum akan kekuatan dari Chou Yunfei. Setelah semuanya berakhir, Li Jifan, Mao Xiaoshan, Feng Jieyun, dan yang lainnya langsung kembali menghampiri Chou Yunfei. 都愿意追随叶神医。走吧。 Chou Yunfei mengaku tak menyangka kalau lembah Luoxia masih menyimpan sisa-sisa dari jiwa iblis besar, yang bahkan setara dengan praktisi alam Jindan. Dua Wuchen memberitahu bahwa lembah Luoxia mengandung 5 elemen energi spiritual, sehingga sudah sewajarnya jika seorang iblis besar dilahirkan di tempat itu. Di dalam danau lembah Luoxia terlihat sebuah bangkai tulang jiwa iblis besar yang melahirkan kera purba. Menurut Chou Yunfei, binatang iblis besar yang baru saja ia murnikan ada sisa-sisa jiwa kera purba, yang mana bangkainya ada di dalam danau.
Jiwa yang tersisa itu menyerap energi langit dan bumi dari danau spiritual 5 warna. Serta jiwa itu juga telah menyerap banyak esensi dari para praktisi hingga membuatnya semakin kuat. Meskipun di dalam danau sudah tidak ada lagi binatang iblis yang tersisa, namun di dalam gua 5 roh masih terdapat seekor binatang iblis yang menjaganya. 这大妖的残魂居湖中还有其，太好了，我们可以去采摘五色体。不过在那武灵洞内， Setelah itu, mereka semua pun mulai melanjutkan perjalanannya untuk masuk ke dalam gua 5 roh. Sampai di sana, Li Shui merasakan sebuah aura yang begitu kuat. Dua Wuchen menjelaskan bahwa gua 5 roh mengandung 5 energi spiritual, yaitu emas, kayu, air, api, dan juga tanah. Ketika sudah sampai di lokasi teratai surgawi 5 warna, Chu Yunfei langsung memerintahkan Dua Wuchen untuk segera mengambilnya. Saat sedang terbang menuju teratai surgawi 5 warna, tiba-tiba saja muncullah seekor ular yang mencoba menyerang Dua Wuchen. Lantas Li Shui dan penuh semangat bergegas menyerang ular tersebut dengan pedang saljunya, sehingga Dua Wuchen pun berhasil mengambil teratai 5 surgawi dengan aman. Kemudian Dua Wuchen memberikan teratai surgawi 5 warna kepada Chu Yunfei. Lalu Chu Yunfei menunjukkan teratai itu kepada Feng Wuchen dan memberitahu bahwa teratai surgawi 5 warna mengandung energi spiritual yang sangat melimpah dan juga sangat bagus untuk mengobati seseorang. Setelah itu, Feng Wuchen mengatakan kalau ada sesuatu yang ingin ia tanyakan kepada Chu Yunfei. Feng Wuchen bertanya-tanya kepadanya apakah sebenarnya orang yang ada di hadapannya sekarang adalah Chu Yunfei. Mendengar pertanyaan itu, semua orang yang ada di sana menjadi sangat terkejut. Tanpa rasa ragu, Chu Yunfei pun membuka topengnya di hadapan semua orang dan memperlihatkan wajahnya. Ia mengatakan kalau dirinya memanglah Chu Yunfei yang merupakan anak dari Chu Tianxing. Pada saat mengetahui hal itu, Feng Wuchen menjadi sangat senang dan langsung memeluk Chu Yunfei. Feng Jiayuan mengaku tak menyangka bahwa Chu Yunfei sudah semakin kuat setelah sekian lama tak melihatnya. Menurutnya, jika Feng Yuyu mengetahui kalau Ye Minfei ternyata ada Chu Yunfei, sudah dipastikan Feng Yuyu akan menjadi sangat gembira. Kemudian Chu Yunfei menceritakan kejadian singkat 7 tahun yang lalu, pada saat ia dilempar oleh kedua orang tuanya ke jurang dan terjatuh ke sungai Tongtiang. Yaitu ternyata ditemukan oleh seseorang yang sekarang telah menjadi gurunya. Dan alasan ceritanya yang masih sangat panjang, Chu Yunfei pun memberitahu bahwa ia akan menceritakan semuanya kepada Feng Wuchen setelah kembali ke Pila Senbing. 你就是云飞啊！我坠入通天河，云飞哥哥，你这亲……如今学有所成，才得以归。 Chu Yunfei kemudian memberitahu kalau gua 5 roh sangat kaya akan energi spiritual, sehingga sebaiknya mereka semua memanfaatkannya untuk berkultivasi dan berlatih terlebih dahulu sebelum kembali ke Pila Senbing, karena mereka masih memiliki begitu banyak waktu. Feng Jiayuan pun memerintahkan Mo Xiaoshan untuk pergi melihat-lihat di area sekitar untuk mencari benda-benda berharga yang lainnya. Pada saat yang bersamaan, Dua Wuchen dan Li Shui bergegas mengambil cairan 5 warna. Dan memanfaatkan cairan 5 warna itu, Dua Wuchen dan Li Shui memiliki kesempatan untuk menerobos ke ranah alam Yuandang Agung. Sementara itu, Chu Yunfei secara tak sengaja melihat sebuah tumbuhan yang disebut dengan buah roh 5 elemen. Ketika menghampiri tumbuhan itu, Chu Yunfei memberitahu kalau buah roh 5 elemen dapat memperkuat jiwa dan meningkatkan tingkatan di alam Yuandang. Jika seorang praktisi alam Yuandang Agung memakan buah itu, maka ia memiliki kesempatan untuk menerobos ke ranah alam Jindan. Sewaktu Li Shui dan Dua Wuchen mendatangi Chu Yunfei pun menyuruhnya agar merendam tubuhnya di 5 cairan spiritual. Ia juga memberikan buah roh 5 elemen kepada mereka berdua. Dengan 5 cairan spiritual dan buah roh 5 elemen, Li Shui dan Dua Wuchen pun mendapatkan sebuah kesempatan besar untuk melangkah ke ranah alam Yuandang Agung. Menurut Dua Wuchen, kedua benda itu dipelihara oleh 5 energi spiritual yang memiliki sebuah esensi yang dapat memperkuat kultivasi, memperkuat jiwa, dan melahirkan kesadaran. Terlebih lagi, Dua Wuchen sekarang sudah berada di ranah alam Yuandang Agung, sehingga jika dia memanfaatkan kedua benda itu, maka ia akan berada di setengah langkah menuju alam Jindan. Tak menunggu waktu lama lagi, Li Shui dan Dua Wuchen pun langsung berkultivasi dan berendam di cairan spiritual. Di sisi lain, ketika dokter-dokter Sekte Abadi sedang dalam perjalanan pulang, mereka tiba-tiba saja dikejutkan oleh sebuah suara misterius. Selang beberapa saat, muncullah Chu Yunfei, Li Shui, dan Dua Wuchen yang palsu di hadapan mereka. Pada saat itu diketahui, dokter-dokter Sekte Abadi tidak mengetahui bahwa Chu Yunfei dan dua temannya yang berada di hadapan mereka ini adalah palsu.
Sehingga para dokter pun mulai bertanya-tanya karena setahu mereka Chu Yunfei sedang bersama rombongannya di dalam pegunungan Luoxia. Chu Yunfei mengatakan bahwa ia dan teman-temannya tak akan membiarkan orang yang sebelumnya memiliki niatan untuk mencelakainya pergi begitu saja. Dari sisi kejauhan, Mu Jihan dan Xu Xiaoling tampak sedang memantau kejadian itu. Sehingga Xu Xiaoling pun sempat berencana ingin pergi menghalangi Chu Yunfei, Lu Shui, dan dua wuchan palsu itu. Menurut Mu Jihan, mereka berdua tak perlu turun tangan. Dan alasan jika mereka berdua turun tangan, maka pasti akan membuat Chu Yunfei, Lu Shui, dan dua wuchan palsu itu ketakutan. Dan tak akan bisa menemukan dalang di balik rencana jahat itu. Kembali kepada Chu Yunfei yang palsu. Tampak mereka bertiga bersama-sama menyerang dokter sekte abadi. Lantas para dokter itu pun memutuskan untuk melarikan diri. Sayangnya di antara mereka berempat yang berhasil selamat hanyalah satu orang saja. Meskipun begitu, dokter yang selamat ini tetap saja sempat terkena serangan dari Li Sui palsu. Menurut Xu Xiaoling, tebasan dari Li Sui palsu seharusnya tak akan cukup untuk menghabisi dokter yang selamat tersebut. Mu Jihan menjelaskan bahwa mereka sengaja menyisakan satu orang untuk tetap hidup, supaya bisa melaporkan kejadian itu kepada sektenya. Terlebih lagi, dokter sekte abadi sama sekali tak mengetahui kalau yang menyerangnya adalah Chu Yunfei, Lu Shui, dan dua wuchan yang palsu. Di sisi yang berbeda, rombongan Gung Sunlin juga berhasil disergap dan diserang oleh Chu Yunfei, Li Shui, dan dua wuchan palsu. Setelah berhasil mengalahkan rombongan Gung Sunlin, lagi dan lagi mereka sengaja membiarkan satu orang untuk tetap hidup. Hal ini dilakukan agar bisa mengkambing hitamkan Chu Yunfei dan teman-temannya. Gung Sunlin,你派人 你杀我公子。 Sementara itu, di dalam Gua Lima Roh, tampak rombongan Chu Yunfei sedang berkultivasi dan berendam di 5 cairan spiritual. Selesai berkultivasi, mereka semua mendapatkan hasil yang sangat memuaskan, di mana mereka berhasil meningkatkan ranah-ranah kultivasinya. Karena sudah mendapatkan hasil, mereka pun memutuskan untuk kembali menuju Pila Senbing. Di dalam perjalanannya, Li Sui mendapatkan sebuah pesan dari kupu-kupu bayangannya mengenai pergerakan Lu Xiaotian untuk menjebak dan mengkambing hitamkan Chu Yunfei, dengan cara membuat Chu Yunfei, Li Sui, dan dua wuchan yang palsu. 是，云飞哥哥。你便知道了。 Singkat waktu, rombongan Chu Yunfei akhirnya telah tiba di Pila Senbing, dan mereka langsung disambut oleh Feng Yuyu. Sesampainya di dalam Pila Senbing, Chu Yunfei pun memutuskan untuk membuka topengnya dan menunjukkan wajahnya di hadapan Feng Yuyu. 到了五色天里，夜神爷，请。 玉婵说：“你有要事要说。” Ketika melihat wajah Chu Yunfei, ia pun mulai teringat akan wajah Chu Tianxing saat masih muda dulu. Sehingga ia pun mulai menyadari kalau yang ada di hadapannya yang sebenarnya adalah Chu Yunfei. Setelah mengetahui hal tersebut, Feng Yuyu menjadi sangat terkejut dan merasa sangatlah gembira. Chu Yunfei kemudian mengatakan bahwa kedatangannya ke Pila Senbing sekarang memiliki tujuan untuk balas dendam. Padahal demikian, Feng Yuyu pun memberitahu kalau pada saat ia mendatangi Villa Yunhai di hari kejadian Chu Tianxing diserang, di sana ia merasakan sebuah aura yang tersisa dari seorang praktisi alam Yuan dan Agung dan alam Jin Dan. Kemudian Chu Yunfei mengatakan bahwa ia menemukan sesuatu yang mencurigakan di Pila Senbing. Sebelum mengatakannya, Chu Yunfei membuat sebuah lingkaran kedap suara agar ucapannya tidak terdengar oleh siapapun. 我一直为玉婵她娘的病友， 风伯伯无需担心， 我的事情调查的略少。云飞的气息深具要，你风伯伯一定。我来沈冰山庄。 Setelah itu, Chu Yunfei mengatakan bahwa Lu Xiaotian memiliki sebuah hubungan yang berkaitan dengan orang-orang yang telah menghabisi orang tuanya. Ia juga memberitahu bahwa Lu Xiaotian adalah dalang di balik kejadian penyerangan pada beberapa hari yang lalu di Taman Agung. Selain itu, Lu Xiaotian juga adalah plak yang dengan sengaja membuat Mo Xiaoxian terkena racun roh api. Padahal demikian, Feng Yuyu terlihat menjadi sangat kaget dan sampai tak percaya ucapan dari Chu Yunfei. Untuk membuktikan ucapannya, Lu Shui kemudian langsung menunjukkan kepada Feng Yuyu sebuah rekaman dari kupu-kupu bayangan miliknya. 有轻伤，不碍事。昌叔是被那楚云飞所杀，还是另外两人？什么？昌叔，你乃大元丹？几年不见，这小崽难道他迈入了大元丹圆满？ Setelah melihat rekaman itu, Feng Yuyu terlihat menjadi sangat terkejut saat mengetahui Lu Xian telah berkhianat. Chu Yunfei memberitahu kalau Lu Qiang adalah salah satu dari 18 pria misterius yang telah menghabisi orang tuanya pada 7 tahun yang lalu. Feng Yuyu tak menyangka kalau Lu Xiaotian adalah orang yang jahat. Feng Yuyu tak menyangka kalau Lu Xiaotian adalah orang yang jahat.
Padahal istrinya dan ibu Lu Xiutian memiliki hubungan persaudaraan. Terlebih lagi, sejak kematian kedua orang tuanya Lu Xiutian, Feng Yuyu mulai memperlakukan Lu Xiutian seperti anaknya sendiri. Untuk mengantisipasi jika saat terjadi sesuatu yang tak diinginkan, Zhou Yunfei pun memberikan beberapa pil kepada Feng Yuyu, yang mana hal ini akan berguna sebagai penangkal semua jenis racun. 我有子离开神兵山中装后，当年那些人便会。 Zhou Yunfei memohon kepada Feng Yuyu agar merahasiakan semua ucapannya itu dan tak memberitahukan identitas aslinya kepada siapapun. Setelah itu, Zhou Yunfei meminta Feng Yuyu untuk mengantarkannya ke sebuah ruangan pelatihan yang tenang, karena dia itu akan membuat sebuah pil untuk menyembuhkan Gu Shuang. Sampai di dalam pelatihan, Zhou Yunfei segera membuat pil untuk Gu Shuang dan menyuruh Lu Shuyi dan Duo Wuchen untuk menjaga dirinya. 云飞的事情，你们忘？风庄主，我不提醒一下，他是。 Di sisi lain, terlihat Feng Yuyu memanggil Lu Xiutian untuk bertemu. Ia kemudian mengatakan kepada Lu Xiutian bahwa pada saat dirinya dan ayah Lu Xiutian pergi menjelajah bersama ke Jixiao Immortal Mansion, ia sama sekali tak menginginkan ayah Lu Xiutian untuk mati di sana. Terlebih lagi, ia juga menyangka kalau ibu Lu Xiutian meninggal karena depresi yang dia alami. Setelah itu, ia memberitahu kalau Gu Shuang sebagai bibinya Lu Xiutian akan segera sembuh dari penyakitnya. Sehingga Feng Yuyu menyuruh Lu Xiutian agar segera bersiap untuk membawa Gu Shuang berkeliling gunung sungai dan berkeliling dunia. Untuk mematangkan kesepian Lu Xiutian, Feng Yuyu pun memutuskan untuk memberikan senjata pusaka ajaib milik Pila Shenbing kepadanya. Padahal demikian, Lu Xiutian mengaku tak sanggup untuk menerimanya. Ia juga tak siap untuk bertanggung jawab atas Pila Shenbing. Meskipun begitu, Feng Yuyu tetap saja ingin memberikan senjata pusakanya. Sehingga ia pun langsung mengajak Lu Xiutian pergi ke makam Shenbing. Sampai di sana, Feng Yuyu segera membuka gerbang makam Shenbing dengan sebuah benda yang disebut dengan perintah para dewa. Selesai membuka gerbangnya, mereka berdua pun langsung masuk ke dalam makam Shenbing. Di dalam makam Shenbing, Lu Xiutian merasa kalau senjata-senjata yang ada di sana dapat menyerap energi spiritual dari langit dan juga bumi. 走吧，也是庄主了。气都在吸收天地灵气。 Tapi sayang sekali episodenya malah bersambung. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.